SBY ini tahu menahu tentang korupsi atau skandal Bank Senturi. Sementara Ibas, anaknya, ini juga tahu menahu masalah Hambalang. Tapi sampai detik ini belum sama sekali tersentuh hukum. Dipanggil sebagai saksi saja, dimintai keterangan saja enggak. Nah, ini yang kemudian nanti ketika Anas Urbaningrum bebas dari lapas Sukamiskin besok, apa yang akan terjadi? Ketika dia mengungkit ini semua, dia ingin membalaskan dendamnya kepada keluarga Cikeas karena dia merasa dizalimi, merasa dikriminalisasi. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Partai Demokrat yang bakal terkena badai besar. Besok ya, tanggal 10 April rencananya Anas Urbaningrum ini akan bebas dari masa hukumannya selama 9 tahun. Dan ketika nanti Anas ini akan mengungkit, kemudian AHY posisinya terjepit, SBY makin sulit berkelit. Kita mulai dari AHY dulu ya. AHY ini kan saat ini memang posisinya terjepit. Karena apa? Karena dia saat ini sedang disibukkan dengan gugatan dari Partai Demokrat kubu KLB Deli Serdang. Dari kubunya Muldoko yang mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terkait gugatan mereka terhadap Partai Demokrat yang kemarin dimenangkan Partai Demokrat kubunya AHY. Joni Alin Marbun dari kubunya Muldoko ini katanya sudah memiliki bukti-bukti baru tentang tidak sahnya ADART Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY. Nah, saat ini jadi AHY semakin pusing, semakin pening di saat dia belum juga dideklarasikan sebagai bakal capresnya Anies. Kemudian di saat yang sama juga, dia sekarang diserang oleh kubu Muldoko dari kubu KLB Deli Serdang. Pusingnya minta ampun. Dan bahkan kemarin ketika ditanya oleh wartawan, bagaimana tanggapannya ketika Anas ini akan keluar dari penjara. Dia bilang, saya nggak ada urusan katanya. Ya karena memang dia bingung mau ngomong apa. Dia nggak tahu apa-apa masalah partai ini, nggak tahu apa-apa ketika dulu bagaimana Anas ini kemudian digulingkan oleh SBY, dan sepertinya saat ini memang karma buat Partai Demokrat. Ketika sekarang AHY ini digugat oleh KLB dari kubunya Muldoko, ini adalah sebuah karma dari apa yang dulu dilakukan oleh bapaknya. Ketika dulu Partai Demokrat ini ada pemilihan ketua umum, di mana jagoannya SBY adalah Andi Malarangeng di tahun 2010, dikalahkan dengan telak oleh Anas Urbaningrum yang dulu mantan anggota KPU. Nah, ini yang kemudian membuat SBY ingin bagaimana caranya merebut partai ini dari Anas Urbaningrum. Pada akhirnya Anas ini dikriminalisasi. Ini menurut cerita dari IGD Pasek Suardika ya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara yang dulu juga anggota Partai Demokrat dan sekarang ada di pihaknya Anas Urbaningrum. Dan PKN ini sepertinya akan menjadi kendaraan politik Anas ke depannya. Meskipun karir politiknya sudah mati, karena ketika dia sudah divonis 10 tahun penjara dari tahun 2013 dulu. Dan ini sepertinya hanya akan menjadi momok bagi Partai Demokrat. Jadi cerita Gede Pasek Suardika ini menceritakan bahwa dulu ketika Anas memenangkan bursa Ketua Umum Partai Demokrat, kemudian pihak Partai Demokrat ini membuat fakta integritas, yang intinya fakta integritas ini dibuat untuk mengkriminalisasi Anas Urbaningrum, untuk menjegal Anas Urbaningrum, yang berbunyi bahwa nanti kalau misalkan anggota partai ini, kader partai ini kemudian terseret kasus hukum, entah itu korupsi atau kasus hukum yang lain, maka dia harus mundur dari jabatannya, apalagi ketua umum. Nah, pada waktu itu, bagaimana caranya dari pihak Partai Demokrat ini kemudian membuat
Anas Urbaningrum ini terseret kasus korupsi pada waktu itu. Diberitakan bahwa Anas ini mendapatkan gratifikasi berupa mobil Harrier dari PT Adikarya pada waktu itu. Nah, kemudian berdasarkan fakta integritas, Anas harus mundur. Makanya pada waktu itu akhirnya diadakan kongres luar biasa dan akhirnya memunculkan nama SBY yang akan menjadi ketua umum Partai Demokrat. Nah, ini kan tujuannya untuk mengkriminalisasi Anas Urbaningrum. Kenapa saya bilang kriminalisasi? Karena memang pada waktu di persidangan tidak terbukti sama sekali Anas Urbaningrum ini menerima gratifikasi berupa mobil Harrier dari PT Adikarya. Nah, kemudian akhirnya Anas terseret kasus Hambalang. Nah, ini yang nanti kemudian tidak bisa membuat SBY tidak bisa berkelit dengan keadaan ini semua. Bagaimana sekarang? Anas ini sudah dulu sebelum dia dijebloskan ke dalam penjara, dia sudah membeberkan sesuatu clue bahwa SBY ini tahu menahu tentang korupsi atau skandal Bank Senturi. Sementara Ibas, anaknya, ini juga tahu menahu masalah Hambalang. Tapi sampai detik ini belum sama sekali tersentuh hukum. Dipanggil sebagai saksi saja, dimintai keterangan saja enggak. Nah, ini yang kemudian nanti ketika Anas Urbaningrum bebas dari lapas Sukamiskin besok, apa yang akan terjadi? Ketika dia mengungkit ini semua, dia ingin membalaskan dendamnya kepada keluarga Cikeas karena dia merasa dizalimi, merasa dikriminalisasi. Dan ini sekarang saatnya keluarga Cikeas ini detik-detik dak-dikduk jantungnya semakin berpacu kencang sekarang. Semakin mendekati hari H kebebasan Anas Urbaningrum, semakin mereka panik, semakin mereka kemudian spot jantung. Dan kita lihat ekspresi AHY kemarin. Ketika dia ditanya oleh wartawan, ketika dia menjawab, saya nggak ada urusan. Wajahnya terlihat takut, terlihat panik, terlihat linglung. Ya memang secara personal dengan Anas Urbaningrum dia tidak ada urusan. Karena pada waktu itu, ketika Anas terkena kasus, AHY masih menjadi anggota TNI, Angkatan Darat. Tapi secara kepartaian pasti ada efeknya, ada urusannya. Apalagi dulu SBY yang mengkriminalisasi Anas. Nah, apakah ini nanti akan menyeret semua oknum-oknum dari Partai Demokrat yang dulu-dulu ketika Anas dikriminalisasi? Nah, sedikit lupa tadi, masalah fakta integritas ini, kenapa dibilang oleh Gede Pastek Suardika bahwa ini untuk mengkriminalisasi Anas? Karena memang fakta integritas ini setelah Anas masuk dijebloskan ke penjara dan sudah tidak menjadi ketua umum lagi, fakta integritas ini sudah nggak berlaku. Buktinya, Andi Malarangeng yang jadi terdakwa kasus korupsi kemudian sudah bebas, ditarik lagi oleh Partai Demokrat, dijadikan lagi petinggi di Partai Demokrat. Sekarang, ini kan bukti bahwa fakta integritas itu nggak berlaku, hanya berlaku untuk Anas Urbaningrum pada waktu itu. Nah, ini sekarang yang menjadi keluarga Cikeas merasa ketir-ketir. Apa nanti yang akan dicuitkan oleh Anas Urbaningrum? Apa yang akan dikeluarkan oleh Anas Urbaningrum? Apalagi beberapa waktu yang lalu, kita juga sudah melihat ada baliho besar Tunggu Beta Bale yang dipasang di dekat Puri Cikeas, yang ini menandakan bahwa cyber, bahwa Anas akan kembali ke dunia politik atau Anas akan kembali untuk mengungkap ini semua. Apalagi skandal mega korupsi Hambalang, Wisma Atlet Hambalang. Seperti kita tahu, Angelina Sondag ketika dia keluar dari penjara, dia tidak berani mengungkap apapun karena dia masih sayang dengan anaknya, kasihan dengan keluarganya. Dia takut terjadi apa-apa dengan keluarganya. Ini kan berarti parah sekali. Ada semacam intimidasi dari keluarga Cikeas kepada Angelina Sondag. Nah, kalau Anas Urbaningrum dia sudah, sebelum dia keluar saja sudah mengeluarkan cyber seperti ini melalui rekan-rekannya yang ada di PKN, kemudian juga kolega-koleganya yang sangat loyal kepada Anas, ini menandakan kemungkinan Anas akan nothing tulus, akan membuka semuanya, mulai dari skandal Bank Senturi, kemudian juga korupsi mega proyek Hambalang ini. Apakah ini nanti kemudian Ibas terseret kasus ini?
ataukah SBY juga akan kemudian bernasib seperti Donald Trump, mantan presiden pertama yang terseret kemudian ditahan oleh kepolisian karena terlibat kasus A, B, C, D, dan sebagainya. Kita tunggu saja drama berikutnya. Dan satu pertanyaan besar, apakah nanti Anas Urbaningrum akan berani mengungkap ini semua? Kalau saya berkeyakinan, sepertinya memang berani. Tapi kita lihat saja, kita tunggu besok bagaimana dramanya, bagaimana selanjutnya. Apakah ini benar-benar sesuai dengan harapan kita semua atau hanya gertak sambal dari seorang Anas Urbaningrum? Menarik ya untuk kita saksikan. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.